Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya di channel Alan Aryansyah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki yang barokah, dan tentunya kita selalu ada pada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu kaitan dengan pengertian atau sekaligus pemahaman tentang Ahlus Sunnah. Kemarin kita sudah bahas tentang Ahlun, kemudian juga kita bahas tentang As-Sunnah. Namun pembahasan As-Sunnah baru hanya sebagian saja, ya belum tuntas. Mudah-mudahan kali ini ya kita akan tuntaskan pengertian atau pemahaman tentang As-Sunnah itu. Secara sekilas kita akan ulas ya sebelum melanjutkan, bahwa ketika kita berbicara tentang Ahlus Sunnah berarti keluarga yang berquran. Nah, itu singkatnya, keluarga yang mengikuti Al-Quran, di mana Al-Quran itu satu-satunya sebuah pedoman hidup manusia. Jadi kalau kita mau termasuk ataupun tergolong Ahlus Sunnah, berarti kita ini harus berquran, hidupnya mesti ngikutin Quran. Dan dalam prakteknya itu tidak terlepas dari contoh Rasul, karena Rasul adalah sebagai uswatun hasanah. Jadi kalau kita berbicara Rasul, ya sekaligus di dalamnya ada uswatun hasanah yang harus kita ikutin, ya, karena ucapan kemudian perbuatan dari Rasul itu tidak pernah terlepas dari ya Al-Quran, tidak terlepas dari bimbingan Allah. Nah, kemarin kita bahas sampai situ. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasannya tentang As-Sunnah itu. Jadi selain As-Sunnah itu tadi berbicara tentang wahyu, ya, tentang Al-Quran, karena sebuah ketetapan Allah ya, wujudnya itu Quran yang tidak bisa dikotak-atik oleh manusia, tidak bisa dirubah oleh manusia, karena ya begitulah ajaran Allah itu sudah Allah tetapkan ya secara sempurna dan paripurna. Kita tidak bisa dan tidak pantas untuk merubah ayat-ayat Allah. Ya, kalau orang Yahudi ya memang kerjaannya begitu ya, kurang ajar Yahudi itu. Tapi sebagian ya, tidak semuanya. Orang Yahudi itu merubah kalam-kalam Allah dengan hasil pemikiran mereka. Minalladzina hadu yuharrifunal kalima amma wad'ihi. Kata Allah begitu. Jadi sebagian orang Yahudi itu kerjaannya adalah merekayasa, merubah, mengaduk-aduk ajaran Allah itu dengan hasil pemikiran mereka. Dalam rangka apa ini? Ya, tujuannya sudah jelek ya, untuk menghancurkan sebuah kebenaran itu.
Jadi kita akan lanjutkan teman-teman sekalian pembahasan tentang as-sunnah itu, yaitu bahwa setiap nabi dan rasul diutus ke muka bumi ini ternyata punya tujuan. Kita yang mengaku-ngaku gitu tuh ya, sebagai ahlus sunnah, kita mesti tahu ini. Jadi ternyata Allah mengutus para rasul, ya, mengutus para nabi ini, dia punya tujuan dan orientasinya. Supaya apa sih sebenarnya gitu tuh? Ya intinya tujuannya adalah baik. Karena kita tahu sebelum diutusnya para nabi dan rasul ini, manusia ini kan rusak. Manusia ini jauh dari tuntunan ajaran Allah gitu tuh. Sekalipun dia mempraktekkan ajaran Allah, itu tidak murni karena sudah terkontaminasi rekayasanya Yahudi gitu. Sekalipun dia mempraktekkan ya ajaran Allah, akan tetapi sudah banyak yang bergeser nilai-nilai kebenarannya itu, sudah bergeser pelan-pelan, sudah bergeser sedikit demi sedikit, akhirnya jadi jauh, akhirnya tidak adanya sebuah kesesuaian dengan harapan Allah itu. Nah ini bahaya, sehingga diutusnya para nabi dan rasul ke muka bumi ini untuk meluruskan itu, untuk membenahi itu. Maka kita lebih kenal ya, ketika berbicara tentang as-sunnah itu, ternyata as-sunnah itu juga bisa diartikan sebagai perjalanan hidup para nabi dan rasul, atau jejak langkah nabi dan rasul. Jadi selain as-sunnah itu adalah wujudnya Al-Quran atau wahyu Allah, kemudian juga ucapan dan perbuatan Rasul, dan ternyata yang ketiga as-sunnah juga bisa diartikan pengertiannya sebagai jejak langkah Rasul atau perjalanan hidup Rasul. Nah ini yang harus kita ketahui ya, bagaimana Rasulullah itu gitu perjalanan hidupnya, untuk apa? Untuk membawa visi ini. Karena setiap nabi dan rasul itu dihadirkan punya visi. Jadi visi itu tujuan yang hendak dicapai. Apa sih tujuannya gitu? Apa sih visinya itu? Nah, ini yang harus kita kaji ya secara mendalam, supaya benar-benar kita tahu, paham betul. Oh ahlus sunnah tuh kayak begitu tuh karakternya ya, orientasinya gitu. Tidak asal nyebut ahlus sunnah, ahlus sunnah. Jadi yang pertama yang harus kita pahami bahwa Allah mengutus Rasul itu punya tujuan yang hak. Apa diantaranya? Ini bisa terlihat di surat Al-Anbiya ayat yang ke-107. Ayat ini sudah tidak asing ya, sering kita dengar. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau kecuali untuk mencapai sebuah rahmatan lil alamin. Nah, ini tujuannya. Tujuan yang sangat mulia, supaya alam ini ada pada rahmat Allah. Alam ini agar ada pada kasih sayangnya Allah. Adanya sebuah keberkahan yang dihadirkan oleh Allah baik di daratan ataupun di lautan. Itu tujuannya.
Jadi tidak ada tujuan seorang nabi dan rasul ini kecuali karena bentuk sebuah kasih sayangnya terhadap umat, bentuk kasih sayangnya terhadap manusia, sehingga membawa visi ini. Rasul sampaikan sebuah kebenaran itu kepada umat. Sehingga di ayat yang lain, di surat Saba ayat yang ke-28 itu, ya, Allah sampaikan juga, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyira wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau itu kecuali untuk seluruh manusia. Ngapain tuh? Basyiran wa nadhira. Untuk menyampaikan sebuah berita yang baik, kabar gembira, dan sekaligus di dalamnya memberikan sebuah peringatan. Diajarin tuh sama Rasul itu. Saking sayangnya terhadap umat, diajarin, ini loh konsep yang benar. Ini adalah konsep yang salah. Ini konsep yang datang dari Allah. Ini adalah konsep yang datang dari ghairullah, bukan dari Allah. Disampaikan. Kalau engkau mengikuti konsep Allah, mengikuti ajaran Allah, mengikuti hukum-hukum Allah, maka engkau akan bahagia. Engkau akan selamat dunia akhirat. Engkau akan mendapatkan sebuah keridhaan dari Allah, mendapatkan cucuran rahmat dari Allah, kenikmatan dari Allah. Tapi sebaliknya, ketika Anda mengikuti konsep yang lain, konsep ghairullah, bukan yang datangnya dari Allah, maka kau akan dapati sebuah azab dari Allah, kesengsaraan dari Allah, malapetaka dari Allah. Hidupnya tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebahagiaan. Nah, itulah basyiron wa nadhiru. Rasul sampaikan semuanya. Nah, kita hari ini ketika mengaku sebagai ahlus sunnah, mau tidak mau harus mengikuti itu. Harus berittiba. Harus bisa mengikuti perjalanan para nabi dan rasul itu ngapain aja gitu. Ternyata disinilah tugas dakwah itu. Tugas dakwah menyampaikan kebenaran, menyampaikan ajaran Allah kepada seluruh manusia agar manusia itu tahu, oh ini ternyata ajaran Allah itu. Oh ini ternyata yang ditawarkan oleh Allah, konsep kebenaran, agar kita ini selamat dunia akhirat. Jadi tugas dakwah itu ya jangan dipikir gitu tuh hanya tugas nabi saja, tugas rasul saja, atau tugas ulama. Oh ini mah tugas ulama yang namanya dakwah itu. Enggak. Jadi yang namanya tugas dakwah itu adalah semua manusia, yang tentunya orang-orang yang beriman. Jadi harus kita sampaikan dakwah ini, terutama dakwah terhadap pertama diri kita sendiri. Kita benahi diri kita. Kita benahi iman kita. Barangkali iman kita ini belum bisa stabil, ya, pasang surut. Dan memang seperti itu yang namanya manusia itu, keimanannya pasang surut, kadang naik, kadang turun gitu kan, kadang kuat, kadang lemah. Nah, itulah manusia. Tapi kita ya harus bisa terus selalu memperbaiki, membenahi keimanan kita. Ya salah satunya adalah dengan selalu menggali ayat-ayat Allah. Kita benahi pemahaman kita. Tentunya dengan ilmu. Makanya namanya belajar itu ya
harus terus menerus ya. Terus kita ini mesti semangat belajar, semangat menuntut ilmu, biar tahu bahwa oh ini loh harapan Allah itu gitu. Sehingga seiringnya berjalan dengan keilmuan kita ya, insya Allah akan menambah keimanan kita, kemudian akan memperbaiki dari keimanan kita, dan tentunya kita pun akan bisa membentuk ya sebuah kepribadian yang baik ya, membentuk akhlak yang baik. Itu kan harapannya. Jadi benahi kita ya, benahi diri kita. Kemudian ada tugas berikutnya. Jadi tidak boleh mensolehkan diri sendiri, nggak boleh. Yang penting saya soleh gitu kan, yang lain biarin aja nggak soleh juga. Jadi nggak begitu. Yang penting saya rajin ibadah, yang penting saya punya akhlak yang bagus, biarin aja yang lain mah nggak ibadah juga, akhlaknya bobrok juga, biarin aja. Nggak begitu. Kalau begitu prinsipnya beda dengan orang-orang yang mengikuti Rasul. Ya, beda dengan ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah itu orang-orang yang mengikuti tata cara Rasul dalam kehidupannya. Salah satunya adalah dakwah. Jadi dakwah itu tugas kita semua, kita sampaikan ke anak istri kita. Kita sampaikan pelan-pelan biar dia pada tahu ya. Biar imannya benar, akidahnya benar, pemahamannya benar. Insya Allah dari landasan itu akan mewujudkan sebuah kepribadian yang benar. Coba bayangkan saja kalau dari masing-masing kita nih ya, menjadi orang yang baik, kemudian kita sampaikan, kita tularkan kepada keluarga kita. Insya Allah itu akan membentuk menjadi keluarga yang baik. Terus dari setiap keluarga yang baik itu kita tularkan juga kepada ya tetangga kita, teman-teman kita gitu, masyarakat kita. Saya yakin itu akan membentuk sebuah masyarakat yang baik. Begitu terus ya sampai ya Allah ini menurunkan sebuah rahmatnya. Jadi alam ini memberikan sebuah doa lah gitu, doa kebaikan. Dari apa? Dari hasil kebaikan kita. Jadi alam ini berdoa terhadap kita karena kehidupan kita yang baik. Jadi sama-sama mendapatkan sebuah rahmat atau kasih sayang dari Allah lantaran kebaikan kita, lantaran kita taat kepada Allah, mengikuti ajaran dan wahyu Allah, mengikuti konsep Allah dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, di antara as-sunnah itu yang ketiga itu adalah mengikuti perjalanan Nabi dan Rasul. Apa sih? Yaitu dakwah. Menyampaikan sebuah kebenaran untuk seluruh manusia. Kemudian Rasulullah punya visi juga yang selanjutnya. Selain tadi sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Kemudian yang kedua itu adalah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah mengutus Rasul itu membawa apa? Hudan, pedoman hidup. Kalau kita sebagai umat Muhammad berarti pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Jadi Rasul itu membawa Quran.
sebagai petunjuknya, sebagai pedoman hidupnya. Kemudian membawa apa lagi? Membawa dinul haq, tatanan hidup yang baik, yaitu dinul Islam. Apa tujuannya di sini? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk memenangkan, menzahirkan dinul Islam itu, untuk memenangkan dan menzahirkan dinul Islam di atas din-din yang lain, supaya Islam ini, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, Islam ini tinggi gitu tuh, yang lain rendah. Ajaran Allah itu dipakai, ajaran Allah itu dipraktekkan gitu. Kalau di ajaran-ajaran yang lain, ya selain dari ajaran Allah itu dilenyapkan. Jadi tidak ada lagi yang namanya subjektif, tidak ada lagi yang namanya rekayasa, tidak ada lagi yang namanya hasil pemikiran aduk-adukan. Nah, itu tujuannya. Nah, ketika itu terwujud, insya Allah akan mewujudkan yang namanya kehidupan yang baik itu. Dunianya hasanah, kemudian secara otomatisasi kehidupan akhiratnya pun akan menempuh sebuah hasanah. Yang sering kita panjatkan ya dalam doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu permohonan itu. Jadi dunianya baik ya, hasanah, kemudian akhiratnya juga baik, hasanah. Nah, itu tuh. Jadi visi atau tujuan dari para rasul itu untuk itu. Makanya sangat greget banget lah, katakanlah begitu, disampaikan tuh oleh Rasul tuh kepada manusia. Jadi ajaran Allah tuh begini gitu tuh. Kalau kamu mengikuti ajaran Allah gitu, insya Allah akan selamat, akan bahagia tadi itu, akan mendapatkan rahmat Allah. Tapi kalau kamu tidak mau mengikuti ajaran Allah, ya sengsara adanya. Hidup kamu tidak akan pernah mengalami yang namanya kebahagiaan. Susah terus, dunianya susah, kemudian akhiratnya susah. Karena enggak ada pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita bisa simpulkan yang namanya Ahlus Sunnah itu adalah keluarga yang berquran, dalam prakteknya itu mengikuti bagaimana Rasul mempraktekkan Quran. Nah, salah satu praktek Quran yang dilakukan oleh Rasul itu adalah dakwah, menyampaikan sebuah kebenaran kepada seluruh umat manusia, biar mereka pun sama, paham, ngerti tentang, oh ini loh konsep Allah, ini loh Quran, supaya selamat. Gitu. Nah, bisa keukur kan sama kita sekarang. Sudahkah kita dimasuk terhadap ciri itu gitu? Ciri Ahlus Sunnah ciri Ahlus Sunnah itu gitu. Sudah masuk belum kita ini? Jangan-jangan kita ini belum masuk. Ya, hanya cuman ngaku-ngaku saja. Jadi ternyata Ahlus Sunnah itu begitu, ya. Keluarga yang berquran. Dalam praktek Qurannya itu ngikuti bagaimana Rasul mempraktekkan Quran. Nah, salah satunya itu adalah Rasul ini menyampaikan Quran itu kepada manusia, agar manusia ini paham tentang konteks Quran, gitu. Ya, intinya sebenarnya kembali ya, kebaikannya buat kita semuanya. Bukan buat siapa-siapa, buat kita semuanya.
Nah, itu kira-kira ya teman-teman sekalian, insya Allah pembahasan tentang Ahlus Sunnah saya kira sudah cukup ya. Jadi Ahlus Sunnah itu diulang lagi ya, secara kesimpulannya bahwa keluarga yang berquran ya. Kemudian dalam mempraktekkan Al-Quran itu harus sesuai dengan bagaimana Rasul mempraktekkan Al-Quran. Nah, salah satu praktek Quran Rasul itu adalah disampaikannya lagi atau didakwahkan terhadap seluruh umat manusia. Agar apa? Agar manusia itu paham ya tentang konteks Quran gitu. Paham tentang bagaimana Allah menurunkan sebuah konsep jalan hidup agar hidup manusia ini bisa bahagia dunia dan akhirat. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan obrolan kita pada kali ini membawa hikmah dan manfaat yang banyak untuk kita. Tentunya saya di sini juga yang namanya manusia banyak kekeliruan ya, banyak salah. Ketika ucapan saya ini salah ya, banyak kekeliruannya, mohon dimaafkan dan silahkan di komen ya, diluruskan supaya ya jadi benar-benar lurus gitu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.